أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salat yang paling berat di hatinya orang munafik itu adalah salat subuh. Salat yang paling berat di hatinya orang munafik itu adalah salat subuh. Karena kenapa? Karena salat subuh ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Bagaimana dia melawan rasa ngantuknya? Bagaimana dia melawan dia harus ambil air wudu dalam keadaan dia ngantuk. Dia harus melawan egonya, pilih tidur atau berangkat sholat dan lain sebagainya. Berat. Makanya Nabi menyampaikan, sholat yang paling berat di hatinya orang munafik itu adalah sholat subuh. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, Masya Allah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ruqyah dan tamimah dan jimat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum mengharap berkah dari batu atau yang sejenisnya. Yang sejenisnya ini banyak. Bisa pohon, bisa benda-benda keramat, atau bisa benda-benda yang lainnya yang mereka gunakan untuk mengambil berkahnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Najm ayat ke-19. Surat apa? An-Najm ayat ke-19. Ada yang sudah hafal surat An-Najm? Tadi dikasih hadiah sama Pak DKM.
Ya, di ayat ke-19-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Di ayat 19 juga dengan ayat ke-20. Dua nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah kalian melihat, ya, atau tidakkah kalian mengetahui Al-Lat, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian melihat Latta dan Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya. Tiga nama. Yang pertama ada Al-Lat, yang kedua ada Al-Uzza, yang ketiga wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat. Tiga-tiganya ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nama-nama patung-patungnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ya, ini di antara nama, masih ada lagi nama-nama patung mereka yang lainnya. Tapi ini di antaranya yang ketiga ini yang paling masyhur sekali. Jadi ibarat yang ibarat orang itu pemukanya. Ya, jadi pemuka kaum, petinggi-petingginya. Nah, tiga ini diantara yang tertinggi daripada yang lainnya. Jadi ada Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Manat. Ini nama patung-patung yang mereka sembah pada saat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga nama ini? Tiga nama ini punya sejarah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa mereka mulai menyembahnya? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian melihat tentang patung Latta dan Uzza itu? Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaum musyrikin yang mereka menyembah berhala-berhala ini. Al-Lata ini adalah nama orang soleh yang dia tugasnya adalah setiap kali datang jemaah haji, dia menyiapkan makanan yang terbuat dari tepung untuk disajikan kepada para jemaah haji. Ya. Sampai orang mengenal dia ini adalah sebagai orang yang sangat baik sekali. Jadi setiap jemaah haji dilayani dengan baik, setiap jemaah haji itu diberikan makanan. Ya, dia menyiapkan makanan khusus, kemudian ketika jemaah haji datang, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Sampai ketika beliau meninggal, orang-orang yang datang untuk melaksanakan haji itu merasa kehilangan. Begitu juga orang-orang yang ada di Mekah. Akhirnya mereka apa? Mereka membangunkan patung untuk si Latta ini. Ya udah, kita kenang aja kebaikannya dengan membuat patung. Ya. Ini Al-Lat. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza ini adalah pemuka kaum yang sangat dibanggakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mungkin karena kekuasaannya, mungkin karena kepemimpinannya, mungkin karena kewibawaannya. Akhirnya, oh ya udah, ini orang yang kita sangat kagumi, yang sangat kita hormati, dibuatkanlah patung-patung juga. Lalu apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setelah mereka membuatkan patung-patung, setelah mereka membuatkan monumen untuk orang-orang ini, ternyata datanglah generasi setelahnya itu tidak lagi mengenang patung-patung ini untuk dikenang, melainkan untuk dijadikan sebagai sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah asal usulnya kenapa banyak patung-patung di Arab pada saat itu. Di Ka'bah itu dikelilingi patung, di sekitarnya, di dalamnya, ini sangat banyak. Dan di antara yang paling terbesar adalah patungnya Al-Lata wal Uzza. Berasal dari apa? Berasal dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terlalu anggap itu sebagai sesuatu yang tinggi sekali, sehingga membuat mereka menjadikan patung-patung di antara orang-orang soleh tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini,
mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh terlalu fanatik berlebihan. Tidak boleh terlalu fanatik berlebihan terhadap bahkan orang soleh sekalipun atau pemuka kaum yang kita kagumi. Karena ketika fanatik itu sudah menjalar, fanatik itu sudah kita luangkan, maka apa yang akan terjadi? Maka kita tidak akan pernah bisa menerima kebaikan dari orang lain. Karena yang kita anggap, apa yang kita yakini itu sudah menjadi benar. Inilah yang terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy pada zaman tersebut. Karena kesolehan si Al-Lata, karena kesolehan si Uzza, karena jasanya, mereka membangunkan patung-patung, sehingga orang-orang yang datang setelahnya itu tidak lagi menganggap bahwasanya patung itu cuma sebagai monumen aja, akan tetapi sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dari dalil ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak juga para ulama yang melarang terlalu mengkultuskan suatu kaum atau misalnya suatu golongan. Misalnya ada orang soleh yang meninggal, lalu dibangunkanlah patungnya atau ditinggikanlah kuburannya, sehingga nanti orang-orang yang datang setelahnya itu bukan lagi mengenang daripada perkara tersebut, melainkan apa? Datanglah nanti orang setelahnya minta ke kuburan orang soleh tersebut. Datanglah nanti orang setelahnya bukan lagi untuk menziarah saja, tetapi datang minta tolong berikanlah kami rezeki, berikanlah kami syafaat, berikanlah kami ini, minta langsung kepada kuburan tersebut. Inilah yang dikhawatirkan. Bahkan dari awal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita beda zaman dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi mungkin bisa saja kejadian yang sama terulang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu. Ya, bukan kita tidak senang dengan mereka. Kalau kita senang dengan orang soleh, maka kita doakan. Kalau kita merasa cinta dengan orang soleh, doakan. Ya, doakan kepada Allah, ya Allah muliakan dia, ya Allah berikanlah dia tempat terbaik di sisimu. Bukan justru malah kita membuat bangunan yang tinggi, lalu nanti datang orang setelahnya itu apa? Bukan lagi mengenang daripada orang yang ada dalam kuburan tersebut, melainkan datang langsung minta kepada kuburan tersebut. Sehingga jadilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berdoa, berharap kepada makhluk yang itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama, Allah ingin menutup pintu celah untuk melakukan kesyirikan itu dengan cara apa? Dengan cara tidak terlalu fanatik terhadap orang soleh. Baik, kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikisahkan an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu ketika, kata Abi Waqid Al-Laitsi, suatu ketika kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju salah satu peperangan, yaitu peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Ini mereka baru saja masuk Islam, kemudian langsung ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Dan dulu kata mereka, orang-orang musyrikin itu mempunyai sebatang pohon bidara, tempat mereka berdiam diri untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi ada satu pohon dulu sebelum mereka masuk Islam itu, ada satu pohon bidara itu yang mereka keramatkan. Jadi kalau mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, mereka mengharapkan nanti kalau senjatanya digantungkan ini membawa keberkahan. Ya, pokoknya kalau mereka singgah dulu di pohon itu, setiap langkah yang mereka lakukan ini nanti akan ada keberkahan, kemudian akan ada kemudahan. Jadi mereka percaya seperti itu. Jadi mereka singgah di suatu pohon, lalu nanti senjata-senjata mereka digantungkan di pohon tersebut dengan mengharap
berkah daripada pohon bidara tersebut. Kemudian mereka mengatakan yaqulu laha, mereka mengatakan Zatu Anwat. Pohon ini mereka beri nama itu Zatu Anwat. Ya, nama pohon bidara ini mereka kasih nama Zatu Anwat. Famararna bisidratin fakulna, lalu kami melewati pohon tersebut. Mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat." Wahai Rasulullah, buatkanlah kami pohon keramat sama seperti halnya orang-orang kafir Quraisy itu punya pohon keramat juga. Ya, jadi mereka minta supaya ada pohon keramat seperti pohon keramatnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang musyrik pada saat itu. Karena tadi pohon bidara itu adalah yang biasa orang-orang kafir Quraisy menggantung senjata-senjata mereka, lalu mereka anggap nanti ada keberkahan di situ. Karena mereka baru masuk Islam, mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, buatkanlah kami pohon yang pohon keramat juga, seperti halnya orang-orang kafir Quraisy punya pohon keramat. Kalau mereka gantungkan senjata nanti ada keberkahan dan lain sebagainya." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi marah. Kata Nabi kepada mereka, "Allahu Akbar." Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Innaha as-sunan." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Allahu Akbar." Sungguh itu merupakan tradisi lama kalian. Kemudian mereka dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultum walladzi nafsi biyadihi." Ya. Aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian minta itu qalat Banu Israil li Musa, seperti permintaannya Bani Israil untuk Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu apa yang diminta oleh Bani Israil untuk Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun? Ada yang tahu apa yang diminta oleh Bani Israil untuk Nabi Musa? Siapa yang baca sejarahnya? Ya? Ya, apa yang diminta oleh Bani Israil? Mereka meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan atau jadikanlah kami Tuhan seperti halnya yang mereka sembah." Jadi saat orang-orang Bani Israil ini melewati suatu tempat, mereka melihat orang-orang yang sedang menyembah api. Mereka sedang melihat orang-orang yang sedang mengelilingi dan meminta kepada api tersebut. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan patung sapi yang sangat besar. Ya. Tapi Nabi Musa alaihi salam melarang mereka. Ya. Akan tetapi ketika Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari saja untuk menghadap Allah, baliklah Nabi Musa alaihi salam mendapati mereka sedang apa? Sedang menari-nari di dekat api. Di dekat api tersebut ada patung sapi yang sangat besar. Subhanallah. Mereka meminta hal demikian kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan apa yang mereka minta itu dengan apa yang diminta Bani Israil kepada Nabi Musa. Kalian ingin pohon keramat, itu sama saja kalian meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qala innakum qaumun tajhalun. Ini menunjukkan kalian adalah kaum yang tidak mengerti tentang tujuan daripada tauhid tersebut. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, latarkabunna sunanal ladzi man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi dari orang-orang sebelum kalian. Subhanallah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis tentang orang-orang kafir Quraisy ketika mereka sebelum masuk Islam, mereka punya suatu pohon yang mereka keramatkan khusus. Kemudian ya, orang-orang muslim yang melihat orang-orang kafir Quraisy yang memiliki pohon keramat itu, mereka meminta juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini kita memiliki faidah, ya, sangat banyak sekali faidah. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faidah hadis yang tadi kita baca,
kewajiban menjaga tauhid dari segala bentuk kesyirikan. Kewajiban bagi orang yang beriman menjaga tauhidnya dari apa? Dari segala bentuk kesyirikan walaupun hanya sedikit. Ya. Sekilas apa yang mereka minta tadi apa? Mereka enggak meminta atau mereka enggak meminta patung untuk disembah selain Allah, tapi mereka minta ada pohon keramat yang nanti kalau mereka datang ke pohon tersebut bisa memberikan keberkahan kepada mereka. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah besar. Allahu Akbar, kata Nabi. Apa yang kalian minta ini adalah tradisi kalian dahulu. Berarti ini menunjukkan kalau mengharap berkah dari pohon, dari batu atau dari hal-hal yang sejenisnya merupakan tradisinya jahiliyah. Bukan tradisinya Islam. Nabi sangat marah kepada para sahabat. Ya. Jadi menganggap ada satu pohon yang dikeramatkan lalu nanti ketika datang bisa membawa berkah, atau datang ke batu tersebut, atau datang ke hal-hal yang serupa, lalu mengharap berkah daripada makhluk tersebut, ini sama sekali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tradisi jahiliyah terdahulu. Begitulah tradisi jahiliyah, melihat ada suatu pohon, ada batu, ada kayu dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya pohon ini mereka gantungkan kain khusus. Ya. Ketika mereka menjelaskan tentang hadis ini, jadi pohon itu mereka tidak hanya sekedar melewatinya, tapi benar-benar mereka bungkus, mereka rapikan, bahkan mereka hiasi pohon tersebut supaya lebih membawa aura keramatnya. Ya, maka ini diantara hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada para sahabatnya tentang apa yang mereka minta ini bisa membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman menjauhi sekecil apapun daripada bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan ini sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dia melakukan kesyirikan maka amalan-amalan yang dia kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan kesyirikan, kata Allah, Allah hapus semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Allah menghapus amalan orang yang melakukan dosa kesyirikan? Sedangkan kalau kita melakukan dosa besar, contohnya misalnya mencuri, atau misalnya membunuh orang, itu kita hanya ditulis dosa besar yang nanti kalau kita meninggal amalan-amalan kita akan ditimbang mana yang lebih berat dosanya atau perbuatan baiknya. Tetapi kalau dia melakukan kesyirikan, ini amalannya sama sekali akan dihapus oleh Allah. Tidak ada timbang menimbang kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Karena kenapa? Ada yang tahu? Iya. Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi dengan Allah sehingga menjadikan Tuhan selain Allah untuk mereka sembah. Mereka meminta kepada makhluk, mereka meminta kepada batu, mereka meminta kepada pohon. Berarti mereka tidak lagi percaya dengan Allah. Seharusnya ketika mereka beriman, mereka meminta dan berharap memohon kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak. Datang kepada pohon, datang kepada batu, datang kepada hal-hal yang sejenisnya dengan meminta, dengan mengharap, dengan beribadah kepada batu-batu tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melakukan kesyirikan karena mereka sudah meminta kepada selain Allah, kami hapus amalannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia meminta berdoa kepada selain Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa pentingnya kita menjaga tauhid ini? Karena kesyirikan ini bukan dosa yang sangat ringan. Ya, lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya, mungkin sebagian orang menganggap ini dosa kesyirikan, dosa yang nggak dihukum. Memang secara negara itu nggak dihukum, tetapi hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar.
Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faidahnya yang dari hadis yang tadi kita baca, bahaya meniru tradisi-tradisi jahiliyah. Ya. Tadi para sahabat meminta untuk dibuatkan pohon keramat, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memarahi mereka. Karena ini adalah tradisinya orang-orang jahiliyah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk daripada kaum tersebut. Ya, menyerupai daripada kaum tersebut. Karena ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Ya. Di antara kemuliaan seseorang itu adalah kemuliaan orang yang beriman adalah dengan menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan diri kita dengan meniru tradisi-tradisinya orang-orang non-muslim. Ya. Kemuliaan seorang yang beriman itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika dia mampu menjaga keimanannya kepada Allah. Keimanan kita, kemuliaan kita di sisi Allah ketika kita mampu menjaga keimanan kita. Maka jangan pernah rendahkan diri kita dengan mengikuti tradisi-tradisi yang menyimpang. Ya, kadang kita tidak sadar, yang penting ayo kita ikut saja, maka kita telah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sekalipun kedudukan kita di dunia ini mulia, jabatan kita tinggi, kita memiliki harta yang besar, yang banyak, tapi ketika kita menyimpang, Allah enggak peduli. Kita telah merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Karena orang yang paling mulia ketika dia mampu menjaga keimanannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, yang paling menjaga ketakwaannya. Maka jangan pernah rendahkan diri kita untuk senantiasa bisa meniru gaya ibadahnya orang-orang yang menyimpang. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya meniru tradisinya orang-orang jahiliyah. Kemudian faidah yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu dalam menjaga akidah ini. Pentingnya ilmu dalam menjaga akidah. Ketika sahabat mengucapkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadatsu ahdi kufrin, mereka baru masuk Islam. Ya. Mereka baru masuk Islam dan belum terlalu banyak belajar, sehingga tidak tahu ini termasuk perkara kesyirikan, ini termasuk perkara yang diperbolehkan, ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Karena mereka baru masuk Islam. Maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menjaga diri kita daripada hal-hal yang kita tidak tahu tersebut, maka adalah dengan ilmu. Mempelajari, oh ini ternyata sesuatu hal yang Allah haramkan. Oh ini adalah ternyata suatu hal yang Allah perbolehkan. Maka kita akan mudah membedakan ini yang baik, ini yang buruk dengan cara kita belajar ilmu agama. Ya. Sama halnya misalnya ketika seseorang itu belajar ilmu kedokteran, bagaimana dia bisa operasi orang kalau dia nggak belajar? Ya, nanti yang ada malah praktek. Ya. Nah ini jadi salah jadinya. Maka apalagi dengan agama yang sangat besar ini. Bagaimana cara kita mengamalkan agama dengan benar kalau kita nggak belajar, jemaah yang dimuliakan Allah? Kita ingin masuk Islam, kita ingin masuk surga, kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan-ketaatan. Bagaimana cara kita menjalankannya kalau kita tidak paham dengan apa yang kita ingin jalankan tersebut? Maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa mempelajari ilmu untuk menjaga akidah kita supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, manusia itu lebih membutuhkan manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa jemaah? Ada yang tahu jawabannya? Manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena kenapa? Karena ilmu dibutuhkan setiap saat. Sedangkan makanan, ya kita butuhkan mungkin ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Kalau ada yang diet nggak makan nasi sama sekali. Ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya ilmu yang kita miliki menjaga kita setiap saat.
Ketika kita ingin melakukan keburukan, kita mengingat Allah mengawasi kita. Ketika kita ingin melakukan kejahatan, kita tahu Allah sedang mengawasi kita. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Ketika kita ingin melakukan keburukan, kita tahu, oh ini nggak boleh. Ingin melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, kita tahu hukumnya haram. Ya. Maka ilmu itu akan menjaga pemiliknya dengan kemuliaan. Adapun makanan, ya kita butuh tapi nggak terlalu butuh. Ya. Mungkin dalam sehari ada yang 2 kali, mungkin ada yang 1 kali, ya, ada yang 3 kali dan lain sebagainya. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan dalam dirinya, Allah pahamkan agama dalam dirinya. Jadi kalau seseorang itu di antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kebaikan kepada diri seseorang tersebut, Allah pahamkan agama dalam dirinya. Nanti Allah akan mudahkan dia akan bermajelis setiap hari majelis ilmu. Dia datang majelis ilmu, dia catat, dia amalkan, Allah akan mudahkan. Ini di antara tanda Allah itu suka atau Allah Subhanahu Wa Taala ingin kebaikan pada orang tersebut. Berarti sebaliknya, di antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan kita itu, Allah akan jauhkan dia dari ilmu. Ya. Karena nanti ketika Allah jauhkan dari ilmu, nggak ada kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang ketiga, pentingnya menjaga ilmu. Pentingnya ilmu untuk menjaga akidah kita. Ya. Kemudian faedah yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah kesyirikan itu terjadi karena kejahilan dan kebodohan. Tidaklah kesyirikan itu terjadi karena apa? Kejahilan dan kebodohan. Ya. Berarti orang yang tidak paham dengan hakikat kesyirikan itu bisa rentan terjadi mereka melakukan kesyirikan. Orang yang tidak paham dengan keburukan, maka dia akan rentan untuk terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Makanya kata Hudzaifah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamna syarra la lisyarri. Kami belajar tentang keburukan itu bukan berarti kita ingin melakukan keburukan tersebut. Ya. Akan tetapi kita belajar keburukan tersebut supaya kami menjaga untuk tidak terjatuh ke dalam keburukan yang sama. Kita belajar misalnya tentang kesyirikan, bukan berarti kita ingin melakukan kesyirikan jemaah yang dimuliakan Allah, tapi apa? Kita belajar tentang bahaya kesyirikan, ini dosanya, ya. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, supaya menjaga kita untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Ya. Maka orang yang tidak paham atau yang tidak mengerti tentang hakikat kesyirikan, justru lebih rentan jatuh terhadap kesyirikan tersebut. Ya. Makanya mungkin sebagian orang, ngapain sih kita belajar tentang syirik? Ya. Ini sedikit-sedikit syirik. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perintah Allah supaya kita lebih bisa menjaga diri kita daripada hal-hal yang menjerumuskan kita daripada kesyirikan tersebut. Ya. Karena seperti yang kita sebutkan, ini termasuk induk daripada dosa yang harus kita pelajari. Dosa itu bukan hanya sekedar membunuh, dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, dosa itu bukan hanya sekedar berzina. Iya, mereka ini adalah di antara dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi juga. Tapi dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan tidak akan diampuni adalah dosa daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya ya kita terjauhkan dari hal-hal yang memudaratkan kita di akhirat nanti. Ya, makanya kesyirikan itu terjadi karena apa? Karena kejahilan dan kebodohan. Bagaimana obatnya? Ya belajar. Ya. Tidak ada obat daripada orang yang jahil itu atau bodoh itu, maka dia harus belajar. Ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya umat Islam ini akan mengikuti jalannya orang-orang kafir. Umat Islam akan senantiasa mengikuti tradisinya orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal. Karena kenapa jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi menyampaikan tersebut karena di antara lemahnya iman seseorang itu,
mereka akan senantiasa merendahkan diri mereka untuk mengikuti tradisinya orang-orang jahiliyah. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, la tattabi'anna sunanal ladzi man kana qablakum. Benar-benar kalian itu akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian. Ya, sebelum kita itu ada Yahudi, ada Nasrani. Apapun tradisi mereka itu biasanya ada yang diikuti oleh orang-orang muslim. Bahkan Nabi menyampaikan shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal kalian itu akan ikuti. Hatta law dakhalu fi hafri dhabbin. Walaupun seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya. Ya, saking Nabi SAW ingin memperingatkan kita bahwasanya bahayanya mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kita daripada agama tersebut. Ya. Bahkan tradisi yang sering kita ikuti itu apa? Tradisinya orang-orang Yahudi, mereka membakar-bakar api. Ya. Kemudian di antara tradisinya juga mereka niup-niup trompet. Ya. Nabi itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika awal syariat azan ini pertama kali disyariatkan, itu tidak langsung dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi itu melewati proses yang sangat panjang. Ya. Pertama, Nabi SAW ini belum mendapatkan wahyu dari Allah bagaimana nih harusnya syariat azan nih. Lalu ada di antara sahabat itu yang mengusulkan kepada Rasul, wahai Rasulullah, kenapa kita nggak pakai lonceng aja? Nanti kita bunyikan lonceng, nanti sahabat-sahabat itu dengar lalu datang sholat. Lalu apa kata Nabi SAW? Tidak. Ini adalah di antara tradisinya orang-orang Nasrani. Ya. Lalu ada di antara sahabat itu yang mengusulkan, wahai Rasulullah, kalau gitu kita tiup trompet aja. Tut, nanti ketika orang dengar, nanti mereka datang sholat. Enggak, ini adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Enggak mau Nabi SAW. Ya. Ini belum datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana syariat azan itu dikumandangkan. Ya, ada yang mengusulkan pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai trompet. Tapi Nabi SAW enggak mau karena menyerupai suatu kaum. Nah, ini justru malah ada sebagian orang Islam ya yang mengikuti tradisi mereka walaupun mungkin remeh bagi kita, tapi ini diantara bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kita yang padahal Nabi kita SAW sendiri melarang kita daripada mengikuti hal tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara faidahnya. Kemudian yang keenam adalah niat baik dalam beribadah saja itu tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah. Niat baik dalam beribadah itu saja tidak cukup. Apa yang harus dikumpulkan dalam melakukan hal yang baik? Yang pertama tentunya niat yang baik. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Ya, para sahabat tadi ketika mereka meminta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon keramat, kira-kira niat mereka baik atau tidak? Baik, supaya nanti ketika mereka lewati pohon tersebut kami bisa memohon, bisa berdoa begitu atau meminta keberkahan. Akan tetapi cara mereka yang mereka lakukan tersebut adalah cara yang salah. Berarti kalau kita ingin meminta kepada Allah, boleh nggak kita datang ke pohon lalu kita meminta ke pohon tersebut? Walaupun kita katakan, tapi saya nggak minta kepada pohon itu, Ustaz. Saya jadikan pohon ini cuma sebagai wasilah aja. Saya minta ke Allah kok, tapi saya lewat pohon tersebut. Boleh apa tidak jemaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena ya di antara yang pertama Nabi SAW melarang, yang kedua secara akal sehat pohon nggak bisa berikan apa-apa. Ya. Pohon tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mungkin mereka ingin supaya lebih nanti kita ketika ingin meminta keberkahan kepada Allah lewat wasilah pohon tersebut. Ya. Jadi niat baik dalam ibadah saja tidak cukup, harus selalu mengikuti sunnah Rasul SAW. Atau misalnya datang kepada laut, ya. Nanti sebelum melakukan ritual sedekah laut dulu.
Ya, nanti disembelilah sapi, nanti minta kepada laut tersebut, ya tolong selamatkan nelayan-nelayan kami. Boleh apa tidak jemaah? Ya, karena ini diantara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin minta keselamatan, ini poin pentingnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta keberkahan, dan meminta apapun yang berkaitan dengan takdir di dunia ini, maka hendaklah minta kepada pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta keberkahan kepada makhluknya, mereka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Bahkan dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan, ya, mathalul ladzi, ya, perumpamaan orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu seperti rumah laba-laba. Karena kenapa? Rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka, itu seperti mereka mengambil rumah laba-laba sebagai pelindungnya. Nggak bisa sama sekali bermanfaat. Ya, kalaupun mungkin bermanfaat hanya sekecil biji sawi, karena tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan apa-apa. Kita mengambil perlindungan, ya rusak. Maka hendaklah mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga adalah tadi, ya, mereka menjadikan wasilah orang soleh yang meninggal itu sebagai tempat mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka buatkan patungnya, mereka buatkan monumennya, sehingga nanti ketika mereka ingin minta kepada patung tersebut. Nah, sehingga pertanyaannya jemaah yang dimuliakan Allah, boleh atau tidak kita juga datang ke salah satu misalnya kuburan orang soleh lalu meminta keberkahan di situ? Kenapa nggak boleh? Ya, iya, karena meminta hak yang memang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan, rizki, kemudian takdir yang baik, takdir yang buruk, kita meminta anak, meminta keturunan dan lain sebagainya, ini hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, terus kalau kita ziarah ke kuburan, misalnya salah satu kuburan, boleh nggak? Kalau ziarah yang mengingatkan kita kepada kematian di kuburan mana saja itu tidak masalah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk mengunjungi kuburan itu karena dikhawatirkan kalau baru masuk Islam itu rentan terkena terkena fitnah. Nanti mintalah kepada kuburan tersebut, mintalah kepada penghuni kubur tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, maka sekarang fazuruha fa innaha tadhkiratan lil maut. Maka sekarang kunjungilah kuburan tersebut, karena dengan mengunjungi kuburan kita akan mengingat tentang kematian. Nanti akan menambah keimanan kepada diri kita, ternyata saya juga akan meninggal seperti mereka. Kita juga akan dihadapkan dengan kematian seperti mereka. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka. Sehingga nanti akan terbetik dalam hati kita, oh ya, berarti saya harus melakukan amal yang lebih banyak untuk menghadapi kematian. Akan tetapi datang khusus untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut, inilah yang dimaksud dengan kesyirikan tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang keenam, berbuat baik atau niat baik saja itu tidak cukup, harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian faedah yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh atau menyerupai dalam hal ibadah ini lebih parah daripada menyerupai dalam hal dunia. Menyerupai orang kafir dalam hal ibadah ini lebih berbahaya daripada perkara dunia. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan ridho kepada seorang muslim sampai mereka mengikuti ajarannya mereka. Mereka akan membuat
hal-hal yang yang nanti akan diikuti oleh orang-orang muslim. Dan memang ini diantara kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridho kepada orang muslim itu, ya, sampai orang muslim tersebut nanti masuk ke dalam agama mereka. Mereka akan membuat apapun. Ya, makanya menyerupai mereka dalam hal ibadah ini lebih berbahaya karena bisa mengarahkan kita kepada kekufuran kepada Allah. Apalagi kebiasaan-kebiasaan atau tradisi mereka ini mengantarkan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalnya? Ada yang merayakan hari kelahirannya Yesus gitu. Misalnya ada di antara kaum muslimin yang memang mereka mengikuti ketika dirayakanlah hari kelahiran Yesus tersebut, lalu mereka mengikuti untuk merayakannya, mensukseskannya, dan bahkan mereka tidak sadar sedang melakukan kekufuran kepada Allah, ya. Sedangkan dia hafal setiap harinya qul huwallahu ahad, dia baca Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca setiap harinya, tapi justru ikut merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Ya, maka ini perlu dipahamkan juga kepada anak-anak kita bahwasanya muslim itu mempunyai kemuliaan dengan menjaga keimanan kepada Allah. Bukan justru kita memuliakan atau merendahkan diri kita dengan mengikuti tradisi-tradisinya orang-orang non-muslim. Dan ini perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita supaya bisa mereka menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai muslim telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dalam ibadahnya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab turunnya surat Al-Kafirun itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, begini ajakannya. Karena dakwah Nabi sudah mulai menyebar di kota Makkah, para pemuka Quraisy itu berunding dengan Nabi dengan mengatakan begini, wahai Muhammad, supaya adil, kata mereka, kami akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun, setelah 1 tahun nanti kamu juga akan menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Jadi adil kan? Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Kamu datang ke sini 1 tahun, ayo kita sembah dulu Tuhan kami. Lalu nanti setelah 1 tahun kami juga akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Ya, jadi kira-kira adil nggak tuh? Secara logikanya adil banget gitu, biar nanti nggak ada pertentangan. Akan tetapi Allah langsung menurunkan surat Al-Kafirun dengan mengatakan kepada Nabi, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang kafir tersebut, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sampai di akhir ayatnya itu Allah ulang berkali-kali, wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Allah ulang berkali-kali, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Lalu di akhir ayatnya Allah membatasi, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini prinsipnya seorang muslim. Akan tetapi ketika diajak untuk bersosial, kita adalah orang yang nomor 1 dalam menjalankan sosial. Ya, bukan dalam hal ibadah kita bersatu, ya. Ketika ada orang non muslim beribadah kita ikut, bukan, ini malah justru menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Kita sebagai muslim punya batasan, lakum dinukum waliyadin, ya. Ini dalam hal ibadah. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, sedikit pun di antara tradisinya orang jahiliyah Nabi batasi kepada para sahabatnya. Tidak boleh mereka lakukan, karena seorang muslim punya prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah nomor 1 bagi mereka untuk mereka ibadahi. Tidak dicampur adukan dengan tradisi-tradisi yang selain daripada Islam. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Masalah pembangunan kuburan, ya, makam-makam yang banyak sekali. Kemudian ada satu adalah masalah tadi monumen. Itu apakah harus bentuk manusia
menyebabkan adanya patung-patung yang akibatnya akan disembah. Ini secara hukum jelas seorang muslim tidak boleh membikin atau bagaimana. Saya itu kurang jelas. Kalau membuatkan itu bagaimana untuk mengenang, tapi akhirnya akan menjadikan suatu penyembahan. Contoh aja yang sekarang saya sebutkan salah satu kiai yang membangun sama sebelum kepada itu seperti bangunan atau kusdol gitu kan. Itu kan sebetulnya ada satu seputar kawon. Apakah itu menyebabkan seperti itu atau tidak? Ya. Ini satu hal yang saya agak bingung dengan apakah itu umat Islam kok masih diam saja. Para ulama yang mengusir tentang itu mungkin dunia yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan tadi masalah kita mengikuti agama lain dengan masalah seperti ini, ulang tahun atau itu nanti mengadakan ulang tahun. Apakah kita tidak mengadakan Maulid Nabi itu termasuk seperti itu? Mohon dijelaskan. Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, kesyirikan yang paling pertama terjadi itu di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang membuat mereka melakukan kesyirikan? Ini kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini gara-gara itu. Karena apa? Membuat monumen orang-orang soleh. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah itu utus kepada mereka 5 orang soleh sekaligus. Dan sangat baik sekali. Ya mungkin kalau di kita ini tokoh lah, orang yang ditokohkan. Dan sangat baik sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Nuh itu nama-nama mereka, ya. Wa tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan. Yang pertama Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, wa Nasr. Ada 5 orang. Dan kelima-limanya ini adalah orang yang sangat soleh sekali. Di antara mereka itu sangat baik dan bisa dibilang ditokohkan. Lalu 5-limanya ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Ya, meninggal dulu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai kelima-limanya meninggal. Karena mereka merasa, oh ini orang yang berjasa, orang yang punya kedudukan, yuk kita buat aja patungnya untuk dikenang, supaya nanti kita mengenang apa yang mereka lakukan kepada kita. Bahwasannya dia ini adalah orang baik, bahwasannya dia ini adalah orang soleh, bahwasannya dia ini adalah orang yang memiliki kedudukan loh di antara kita. Yuk kita buatkan, dibuatkan 5 patung pertama. Ini terjadinya kesyirikan pertama di atas muka bumi. Lalu yang memang pertama ya ketika dibangun itu bukan tujuan untuk disembah jemaah yang dimuliakan Allah, tapi untuk dibuatkan apa? Supaya mereka bisa mengenang. Supaya mereka bisa tahu ini loh orang-orang soleh di antara mereka. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Datanglah generasi setelahnya, karena tadi dikatakan ini adalah orang yang soleh, orang yang mulia, datanglah kepada mereka, akhirnya itu tidak lagi melihat patung itu sebagai monumen. Ini karena orang mulia, akhirnya mereka minta, berikanlah kami ini, tolong kami begini, sampaikan kami begini. Mereka meminta hajatnya kepada kelima patung tersebut. Ya. Karena bukan lagi dianggap sebagai apa? Monumen. Yang sudah dibuatkan dari awal itu bukan tujuan untuk disembah, tapi untuk sebagai pengingat aja. Akhirnya datang generasi setelahnya, melihat, oh ini adalah orang soleh, yuk kita minta yuk. Ini orang yang punya kedudukan, yuk kita minta. Datang lagi generasi setelahnya, bukan hanya sekedar menganggap itu orang soleh, tapi sudah menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi semakin terkikis. Makanya kenapa perlunya untuk menjaga daripada kesyirikan tersebut, maka supaya tidak membangun fanatik yang terlalu besar kepada orang soleh sehingga dibangunkan monumennya. Nah, kalau kita cinta kepada orang yang soleh, kita doakan, bukan justru kita menjadikan jalan kita sebagai bentuk kesyirikan kepada mereka. Makanya berapa tahun Allah mengutus Nabi Nuh itu?
itu waktu dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kami utus Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Ya, berarti 950 tahun. Ya. Itu jumlah waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahkan mereka supaya sadar daripada kesyirikannya. 950 tahun untuk menyadarkan ini salah loh. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada sama sekali yang peduli. Karena berat kalau sudah terjangkit daripada penyakit kesyirikan dan sudah menganggap ini adalah benar. Makanya Allah ingin menutup pintu itu supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dengan cara tidak membangunkan monumen-monumen mereka. Kalau kita cinta, kalau kita menganggap saya cinta kepada orang soleh tersebut, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah dia tempat terbaik. Kita berdoa kepada Allah supaya dia dimuliakan di dalam surga. Ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, maka cara yang pertama itu dengan tidak membangunkan monumen khusus kepada mereka. Bahkan mungkin ada orang soleh meninggal dibangunkan kuburan yang tinggi, ini juga termasuk hal yang dilarang. Ya, karena bisa mendatangkan wasilah kesyirikan tersebut. Dan kalau disadarkan, itu sudah terlambat kalau sudah terjangkit daripada penyakit tersebut. Ya, bukan tidak mampu, tapi terlambat dan akan sulit sama sekali. Ya, karena mereka sudah menganggap, oh ini perbuatan kita benar, ini perbuatan kita justru malah mendatangkan keberkahan di sisi Allah. Padahal ya nyatanya perbuatan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ketika ingin menyadarkan, Nabi Nuh aja 950 tahun itu hanya sedikit yang sadar. Ya. Maka itu perlu juga dengan usaha. Ketika kita sampaikan ini kesyirikan, maka mereka akan mengatakan sedikit-sedikit syirik dan lain sebagainya. Karena ini diantara penolakan seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka ya kenapa misalnya banyak yang diam? Ya wallahu alam. Barangkali mereka juga khawatir akan ditolak dakwahnya seperti halnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Ya, oh ya, ulang tahun apakah sama dengan Maulid Nabi? Ya. Ini yang pertama terkait dengan hukum ulang tahun, ini sebagian para ulama juga mengatakan ini diantara bentuk tasyabbuh. Jadi kalau kita misalnya merayakan ulang tahun, karena ini kan diantara kebiasaannya orang kafir ya, umat Islam tidak mengenal yang namanya ulang tahun. Ya, bahkan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan zamannya para ulama sama sekali tidak ada yang mengenal namanya ulang tahun untuk anak-anak mereka. Ya justru mereka mengikuti tradisi-tradisi yang baru. Dan maka orang Islam untuk menjaga kemuliaan dirinya di atas Islam, maka tidak mengikuti tradisi-tradisi tersebut. Kemudian adapun misalnya Maulid Nabi, ini juga termasuk di antara khilaf para ulama. Ada yang mengatakan, ya kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka tidak perlu diingatkan kata mereka, maka cukup dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian ada yang mengatakan kita merayakan Maulid Nabi ini untuk mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangannya, dengan menyebutkan sirah-sirahnya. Ya, jadi ini khilaf para ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau kita ingin mengikuti, ya kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan mengikuti untuk mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sejarah-sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana jasa-jasa beliau dalam Islam. Ya. Tapi juga misalnya, saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu untuk merayakan Maulid. Saya ingin menjalankan semua sunnahnya, ini diantara bentuk kecintaan saya kepada Rasul, itu juga nggak masalah. Ya, jadi intinya adalah dalam perkara Maulid ini khilaf bahkan terjadi pada ulama-ulama yang besar. Mereka mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Itu tergantung dari persepsi masing-masing. Ya, jadi kalau kita merasa misalnya saya cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua sunnahnya diamalkan. Ya, bukan justru kita cinta kepada Rasul, tapi justru meninggalkan sunnahnya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu. Untuk mempertegas pesan Ya. masalah ibadah, jadi baik dan benar menurut Allah, bukan menurut manusia. Ya. Ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Udah mau.
Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan, ya untuk kuburan orang-orang soleh ini tidak boleh kita kunjungi secara khusus untuk berdoa dan memohon kepada penghuni kubur tersebut. Ya, sebab nanti kita akan bahas ada bab khusus yang menjelaskan tentang bahwasanya ketika kita berdoa meminta kepada mereka sama sekali doa kita tidak bisa didengar. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kan ya kita berada di Masjid Nabawi. Ada beberapa adab ketika kita mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita tidak berdoa kepada Rasul. Jadi kita tidak berdoa secara langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengatakan misalnya, wahai Rasulullah berikanlah kami syafaat, wahai Rasulullah berikanlah kami perlindungan, wahai Rasulullah berikanlah kami keberkahan. Jadi tidak meminta langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkara yang paling utama ketika dia sampai ke kuburan Nabi itu dia memperbanyak sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina, Allahumma salli ala sayyidina, dan dia memperbanyak sholawat-sholawat yang disyariatkan. Nah, ketika kita ingin meminta syafaat, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat kursi yang sering kita baca itu apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta syafaat, kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami syafaat nabimu. Ya, jadi tidak minta langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diantara hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah syafaat. Kita meminta, ya Allah berikanlah kami syafaat nabimu nanti di hari kiamat. Karena nanti akan Nabi itu akan membawa syafaatnya, yaitu syafaatul uzma yang akan diberikan kepada umat-umatnya. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara adabnya ketika kita masuk ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi dan melewatinya, kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Dan bahkan mungkin ketika kita minta syafaat, hendaklah kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami syafaat Nabi-Mu. Jadi tidak langsung meminta, wahai Rasulullah berikanlah syafaat-Mu. Karena syafaat itu bukan milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang memberikannya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya, bahkan ayat ini sering kita ulang-ulang. Baik, ada lagi? Insyaallah cukup ya. Ya, cukup insyaallah karena udah lewat dari jam 6. Udah syuruk. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga apa yang kita bahas dan kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan kita untuk menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.